Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arja Septian dengan NPM 7224620010, Program Studi Perbankan Syariah Kelas Karyawan 2022. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai kebijakan manajemen risiko pada PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang dimana ini adalah merupakan pemenuhan tugas, salah satu tugas pra-UAS dari mata kuliah manajemen risiko perbankan yang ditampu oleh Bapak Didin Hendrawan SE. Lanjut aja kita ke pembahasannya. Nah, ini kita langsung lihat aja di sini ya, mengenai kerangka manajemen risiko dari PT Bank Mandiri tersebut. Nah, di sini kerangka manajemen risiko Bank Mandiri tertuang dalam Bank Mandiri Rich Government Structure yang meliputi 3 bagian utama, yaitu bagian risk oversight, yang kedua ada risk policy and management, dan yang ketiga ada risk identification, management, mitigation, and control. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh unit kerja audit yang independen assurance dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya. Terus lanjut ke slide kedua. Di sini ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab dari wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan manajemen risiko antara lain itu meliputi yang pertama, memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional perseroan. Yang kedua, mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun atau lebih dalam frekuensi yang lebih tinggi. 3. Ada melakukan evaluasi terhadap direksi terkait penerapan manajemen risiko. Yang keempat, ada memberikan konsultasi kepada direksi terhadap transaksi atau kegiatan usaha. Yang kelima, ada menyetujui yang kelima ada menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait atas kredit. Yang keenam, ada melakukan pengawasan. Yang keempat, ada melakukan Yang keenam, ada melakukan pengawasan secara aktif terhadap mencakup modal perseroan sesuai dengan profil resiko perseroan secara menyeluruh. Yang ketujuh, ada meningkatkan kepedulian dana budaya anti fund pada seluruh jajaran organisasi perseroan. Dan yang terakhir, yang kedelapan itu mengevaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi. Kita lanjut ke next selanjutnya, yaitu dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi yang tadi sudah disebutkan, Dewan Komisaris bertanggung jawab itu sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan yang mengatur mengenai manajemen risiko terintegrasi secara berkala. Yang kedua, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi oleh direksi entitas utama. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap implementasi secara aksi atau recovery plan. Kita ke next slide, yaitu tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi terkait dengan kegiatan manajemen risiko. Yang pertama, menyusun keadilan strategi dan prosedur manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk penerapan dan penyetujuan limit risiko penyerahan, mengevaluasi kembali sekali dalam 3 tahun atau lebih. Dalam hal ini, terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan secara signifikan. Terus selanjutnya itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang mengambil oleh pasaran secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan
oleh unit manajemen risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Selanjutnya yaitu mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat perseroan 1 tingkat di bawah direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan direksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku. Terus selanjutnya mengembangkan kepedulian dan budaya manajemen risiko termasuk budaya anti-font pada seluruh jajaran organisasi antara yang melalui komunikasi memadai mengenai pentingnya pengendalian internal yang efektif. Terus meningkatkan kompetisi human capital yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain meliputi program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko. Terus ada menerapkan fungsi manajemen risiko yang independen, dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara unit manajemen risiko yang melalui identifikasi melakukan pemantauan yang pengendalian risikonya dengan unit kerja yang dilakukan dengan penyelesaian transaksi. Terus ada pelaksanaan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan perseroan, menerapkan penerapan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko perseroan dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan termasuk penerapan risk terus menyusun dan mengimplementasi secara aksi atau disebut dalam bahasa Inggris itu aksi recovery plan. Penerapan termasuk penyampaian rencana aksi tersebut kepada pemegang saham dalam RUPS, mengkomunikasi kepada seluruh jajaran yang terkait seluruh jajaran dan tingkat organisasi, dan meningkatkan evaluasi serta pengujian secara berkala dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegritas. Akhir itu Bank Mandiri juga memiliki unit kerja terkait dalam pengelolaan manajemen risiko sekurang-kurangnya terdiri atas 1. Direktur yang membawakan fungsi manajemen risiko. Yang kedua, unit manajemen risiko atau merangkap satuan kerja manajemen risiko terintegritas. Yang ketiga ada unit bisnis dan unit kerja operasional. Dan yang keempat internal audit. Dan yang kelima satuan kerja kepatuhan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen risiko pada Bank Mandiri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rija Septian pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.